Halo, saya sangat beruntung saya digabung dengan 2 guru, Ibu Maria sama Ibu Santi yang telah menulis surat kepada saya. Apa kabar Ibu Santi, Ibu Maria? Alhamdulillah, baik Bapak. Bisa ceritakan sedikit mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi? Terima kasih sebelumnya Mas Nadiem. Cerita bisa ikut lomba menulis surat untuk Mas Menteri itu awalnya gimana, Bu? Di grup WA guru, jadi ada temen sejawat gitu nge-share ada pamflet lomba gitu, menceritakan bahwa dari Kemdikbud sendiri itu meminta guru-guru itu menuliskan curhatan, inspirasi, terus apa aja yang dilakukan selama pandemi COVID gitu. Terus nggak tahu kenapa saya ngerasa itu jadi ajang curhat, jadi awal tidak merasa bahwa untuk dapetin apresiasi atau apa, jadi pengen Kemdikbud itu ngerti kondisi guru di lapangan itu seperti apa, jadi menuliskan apa saja yang saya lakukan gitu. Terus memberi semangat, jadi selama ini kita sering banget ngeritik pemerintah gitu, kita selalu tidak terlalu ini ya support apa yang diputuskan, tapi karena ya ini kan bencana yang nggak cuma untuk bencana kesehatan tapi juga bencana pendidikan, jadi gimana kita bisa menyikapi itu, jadi akhirnya nulis pun juga langsung lewat HP karena di situ diperbolehkan tulis tangan, boleh juga diketik gitu, jadi langsung dari HP ke email seperti itu. Bu, isinya apa, Bu, yang Ibu tulis itu? Awal karena diminta menceritakan apa saja hikmah ketika COVID ini terjadi, tentang komunitas Celengan Rindu Kita, jadi komunitas Instagram di mana saya dan anak-anak itu membuat komunitas untuk mengumpulkan orang-orang baik di sekitar kita gitu, untuk membantu orang-orang yang terdampak COVID ini dengan donasi sedikit-sedikit, terus akhirnya bisa semakin lama semakin banyak. Terus juga kita juga ini, saya sendiri tipikal guru yang sudah suka banget ngenalin anak dengan teknologi, jadi dari bermain Kahoot, Wiper, terus yang terbaru itu nggak tahu kenapa, karena saya pernah download aplikasi Google Earth, jadi di situ banyak banget, kita bisa explore many place dengan buka Google Earth gitu. Kita bisa bikin challenge ke anak-anak, jadi buat mereka yang selama ini dalam masa karantina bisa traveling pakai Google Earth, itu bikin mereka keluar dari rumah untuk sementara waktu meskipun itu hanya virtual. Terus juga belajar coding, jadi kita termasuk Indonesia itu termasuk yang paling ketinggalan dalam masalah coding, jadi mengajari mereka code.org lewat website code.org-nya. Mereka pengenalan gimana bikin game secara sederhana, jadi untuk menumbuhkan ketertarikan lah mereka untuk nggak cuma jadi user tapi nanti one day mereka akan jadi game makernya gitu. Jadi even meskipun saya guru bahasa Inggris, jadi ngenalin mereka kadang di sela-sela pembelajaran gitu, dikenalkan bahwa seperti ini, karena di coding pun banyak banget direction in English yang bisa mereka gunakan gitu, jadi nggak cuma nunjukin arah, jadi turn left right-nya kan di coding juga ada sering muncul gitu di scriptnya. Selama proses pembelajaran dengan daring itu dan metode-metode yang diajarkan oleh Ibu, respon dari siswa gimana, Bu? Karena ini ya yang harus disyukuri meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, sosok guru, bahwa real life, bahwa ketemu langsung itu jauh lebih meaningful daripada kita belajar secara online. Jadi awal ada protes dari siswa gitu, kita lebih suka di kelas dan ketemu teman dan guru secara langsung, tetapi ketika kita bisa membuat pembelajaran semenarik mungkin, mereka terkesan tidak belajar tapi sedang bermain gitu. Jadi
sering banget dapat respon lewat WA gitu, Miss lagi Kahootnya gitu, atau ada challenge lain, atau dia say thank you, mereka bilang terima kasih, itu udah diajak keliling dunia padahal hanya lewat Google Earth. Itu yang bikin kita akhirnya ya merasa bahwa kita bisa melalui ini gitu, meskipun berat, meskipun nggak enak, tapi lama kelamaan kalau kita bisa mengolah pembelajaran semenarik mungkin, ya anak-anak juga bisa menikmati pembelajaran ketika di rumah. Jadi kuncinya ada di metode-metode yang semenarik mungkin ya, supaya tidak jenuh ya. Tidak dinyana banyak di antara guru yang sebenarnya punya fasilitas yang cukup, tapi lebih nyaman dengan buku teksnya saja gitu. Jadi selama pandemi ini, sisi lainnya selain kita juga lebih banyak waktu untuk kumpul keluarga, buat guru sendiri adalah kita akan lebih banyak belajar tentang teknologi. Mau tidak mau mereka pakai cara bagaimana memaksimalkan fungsi WA, Facebook, dan terlebih sekarang kan banyak platform pembelajaran yang bikin webinar gitu, mengajak guru-guru untuk ini loh ada Kuiper, padahal Kuiper sendiri saya sudah pakai udah dari tahun berapa, 2005 atau ini, bahkan even dulu kayak merasa jadi ini orang dikit lah yang berpikiran bahwa pakai teknologi gitu. Jadi banyak guru yang lebih nggak berani keluar dari textbook gitu. Jadi sekarang bakal banyak teman-teman guru yang harusnya merasa malu dengan Bu Maria yang dari NTT itu, yang mengunjungi muridnya satu persatu, sedangkan kita fasilitas HP ada, nggak kesulitan transportasi gitu, tapi masih saja mengeluh bahwa murid-muridnya nggak punya HP. Ya sebenarnya nggak apa-apa nggak punya HP, sebenarnya balik ke kitanya, kita yang harus bisa ngatur durasi. Jadi saya punya langganan penjual kerupuk itu, dia sampai loh kok nggak jualan Mas, lah HP-nya dipakai anak saya buat pembelajaran Mbak gitu. Lah itu harusnya balik ke gurunya, harusnya ngumpulkannya tidak harus hari itu gitu. Jadi untuk anak-anak yang keterbatasan HP karena ayahnya harus dibawa, ayahnya bekerja, harus diberi durasi waktu yang lebih toleran, lebih lama gitu. Seminggu atau sebulan sekali dia baru mengumpulkan, menurut saya itu nggak apa-apa daripada dia harus ditarget sehari selesai, 3 hari selesai. Itu pasti akan kesulitan untuk siswa. Khusus yang celengan kita Bu, itu seperti apa konsepnya, kemudian penerapannya akhirnya gimana? Awal sebenarnya itu celengan sedekah di kelas gitu, karena saya seorang wali kelas, saya selalu mengajari anak-anak di kelas saya untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka atau uang jajan mereka untuk nanti disalurkan ke adik-adik atau teman-teman yang membutuhkan gitu. Jadi saya sediakan satu celengan di kelas, dan mereka akan memasukkan entah itu uang kembalian atau memang sudah terbiasa, jadi uang saku 5.000, yang 1.000 dimasukkan celengan. Nanti di akhir semester, jadi nanti kita akan dalam setahun akan dapat 2 celengan, kita akan pecah per semester, kita salurkan ke orang-orang yang kita anggap butuh gitu. Mungkin tidak banyak hasil yang didapat, tapi lumayan bisa bantu teman-teman yang membutuhkan. Terus dari itu kita bikin komunitas Instagram, Celengan Rindu Kita. Itu karena pandemi ini juga ya? Iya, jadi akhirnya bikin Instagram? Enggak, jadi kalau dicek postingan pertama kita itu udah mulai dari bulan Januari. Jadi kita nggak memanfaatkan momen, tapi kita bersyukur bahwa kita punya Celengan Rindu Kita untuk ngadepin pandemi ini. Jadi tidak terus akhirnya nama Celengan Rindu baru muncul ketika mungkin saya menulis surat atau apa, itu tidak. Jadi kita usahakan per bulan kita mengadakan program baru untuk ngajak orang-orang baik di luar sana untuk bisa banyak membantu. Sebenarnya banyak orang baik, cuman tidak tahu kadang harus menyalurkan kemana atau harus memberikan apa gitu. Selama pandemi akhirnya hasil celengan itu disalurkan ke warga yang terdampak COVID atau gimana?
Iya, jadi sasaran kita adalah penjual-penjual makanan, mungkin yang kadang makanan-makanan di SD atau mungkin tukang-tukang becak gitu. Jadi terus banyak janda, terus inilah lansia yang pastinya wong sebelum COVID aja mereka sudah kesulitan untuk mencari nafkah gitu. Apalagi ketika pandemi ini terjadi, pasti banyak PHK dan banyak orang-orang yang kesulitan, terutama yang sering kita bantu adalah tukang-tukang becak yang akhirnya ketika lockdown harus work from home, pastinya tidak ada pendapatan. Kita juga pernah memberikan ke teman-teman ojek online juga yang juga curhat ke kita kalau mereka sepi penumpang gitu. Sampai sekarang masih ya? Ya semoga new normal ini bisa membawa ke sedikit perubahan dan semua nggak nambah jumlah. Cuman kalau saya pribadi untuk sekolah harus balik lagi dengan sistem new normalnya, belum terlalu percaya karena kalau anak-anak usia remaja, anak-anak kecil itu belum terlalu tahu gimana harus menjaga kesehatan. Yang buat surat itu butuh waktu berapa lama? Kalau honestly, saya jujur nggak lebih dari sejam. Jadi karena saya tipikal yang sudah nyimpen foto KTP di HP, sudah nyimpen foto ibaratnya foto resmi juga ada. Jadi karena dia memfasilitasi boleh lewat email, jadi menurut saya bukan suatu hal yang saya harus nyetak, saya harus nyari ini, nyari itu. Jadi kurang dari sejam saya ngirim tanpa ekspektasi apapun dan cuman berharap bahwa apa yang diinginkan pemerintah saya lakukan gitu saja. Akhirnya dapat diumumkan sebagai juara, gimana perasaannya? Waktu itu kalau nggak salah hari Senin, jadi memang dia bilang hari Senin pengumumannya, di telepon, jadi dapat spam telepon di WA sama di telepon biasa itu banyak. Karena waktu itu lowbat, jadi HP mati. Jadi yang pertama kali akhirnya ngangkat itu ibu kepala sekolah gitu, bilang kalau ini dari Kemdikbud, tapi ibu kepala sekolahnya malah takut itu penipuan gitu. Jadi hati-hati, takutnya kalau dikatanya e-rekening jangan diberikan gitu-gitu. Terus ternyata ada 2 orang, ada yang namanya Mbak Erna, ada yang namanya Mas Gusti. Ternyata mereka dari bidang yang beda, yang Mas Gusti dari pengembangan medianya Kemdikbud, yang Mbak Ernanya dari kuratornya, tim penilainya gitu. Jadi saya ngerasa loh kok ada 2 orang ini sama satu tim, oh ya kita satu tim gitu. Itu yang langsung ibu terpilih sebagai juara di surat untuk Mas Menteri. Terus nanti berkesempatan untuk berdialog langsung secara Zoom. Yang bikin tambah deg-degan adalah ketika saya nanyakan ada moderator atau enggak gitu. Terus mereka menjawab tidak ada moderator, jadi Mas Menteri langsung dengan kami berdua. Jadi dikasih waktu setengah jam ngobrol. Jadi nanti ya seputar surat atau apa yang kita pengen sampaikan ke Mas Menteri gitu. Waktu itu yang disampaikan ke Mas Menteri apa? Jadi awal beliau nanyain tentang suratnya, tentang apa saja kendala, apa saja yang kita alami selama COVID. Terus yang paling menarik, dia good listener gitu, dia pendengar yang baik. Jadi itu surprisingly-nya ketika saya sampaikan ke beliau, saya juga kaget Mas Menteri dipilihnya sebagai Menteri Pendidikan, bukan Menteri Ekonomi gitu. Padahal kan dia dengan background Gojeknya harusnya lebih ke ekonomi digitalnya, tapi malah di pendidikan. Pasti Pak Jokowi pengen potensi ekonomi digital kita itu lebih berkembangnya dari dunia pendidikan gitu. Mungkin akhirnya Nadiem Makarim ditaruh di situ. Jadi terus dia mau banyak mendengar. Jadi yang saya sampaikan ada 3 masukan, bisa dibilang kritik, bisa saran. Jadi 3 itu, yang pertama karena saya guru bahasa Inggris, sangat disayangkan ketika bahasa Inggris itu dihapus di SD. Jadi beberapa SD yang tidak punya dana untuk membayar guru bahasa Inggris, meniadakan bahasa Inggris di sekolah dasar, tingkat sekolah dasar, dan itu akan membuat kemunduran dunia pendidikan kita gitu. Karena kita butuh, saya pribadi percaya belajar bahasa Inggris tidak ada hubungannya dengan nasionalisme. Jadi
Ketika kita bisa menguasai bahasa internasional, apalagi bahasa yang akan dipakai secara global, malah akan bisa menjual Indonesia ke mata dunia jauh lebih baik. Terus yang kedua, tadi pemerintah menargetkan kita jadi negara dengan potensi ekonomi digital yang luar biasa. Tapi itu berbanding terbalik dengan fasilitas yang di sekolah dan kualitas guru. Jadi fasilitas di sekolah maksud saya, ketika di luar banyak sekolah yang sudah difasilitasi pemerintah dengan tablet gratis untuk per siswa. Sedangkan di kita bagaimana anak bisa kenal teknologi. Jadi kalau di sekolah saja jumlah komputer terbatas. Terus pemerataan pendidikan fasilitas ini yang kurang lah ya. Terus kualitas gurunya tidak dinyana berapa persen guru yang sudah sertifikasi. Terus let's say secara finansial saja banyak yang masih honorer dengan gaji yang rendah, mana mungkin dia bisa punya uang yang cukup untuk bisa membeli paketan data kalau kita terus melaksanakan pembelajaran secara daring. Jadi sepertinya pemerintah punya PR besar untuk bisa meningkatkan kualitas guru, karena kita ngerasa kita ujung tombak negara gitu. Kalau kita pengen berubah wajah Indonesia ya mulai dari pendidikannya gitu. Terus yang ketiga Bu, yang disampaikan ke Mas Menteri? Yaitu kita maunya kurikulumnya bakal berkesinambungan gitu, bahwa ganti menteri nggak harus ganti kurikulum, ganti kebijakan gitu. Jadi kalau saya juga salut gitu menyampaikan ke beliau bahwa hebat gitu, beliau berani mengambil keputusan untuk meniadakan ujian nasional yang kita nunggu bertahun-tahun gitu, dimana kita ngerasa asesmen ujian nasional tidak benar-benar mengukur siswa karena 3 tahun belajar hanya dinilai dengan 4 hari gitu. Jadi ketika diganti dengan AKM ini jauh lebih sesuai, karena kemarin guru sudah mencoba dan soalnya lebih ke dunia nyata. Ada salah satu soal yang saya ingat itu ada diskon seperti kayak di mall di Matahari gitu, 50% plus 20%. Sederhana, tapi anak akan diajak berpikir itu nanti harganya berapa yang harus dibayar dengan diskon seperti itu. Lebih aplikatif, lebih tidak terlalu teorikal. Jadi ilmu-ilmu seperti itu yang nanti akan berguna untuk anak-anak di masa depannya. Saya akan bacakan surat pertama dari Ibu Santi Kusuma Dewi, guru SMP Islam Baitul Izzah, Kabupaten Nganjuk. Halo Bu Santi, mohon izin bacakan suratnya. Salam hormat Mas Menteri. Menjadi pahlawan di antara para pahlawan tim medis pejuang COVID-19 tidaklah mudah. Sebagai guru yang dikenal dengan sebutan pahlawan tanpa tanda jasa, kita dibenturkan dengan kenyataan yang sulit. Ramadan kali ini membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Harus lebih sabar dan mengerti keadaan. Meyakinkan siswa-siswa didik kita bahwa kita mampu membalikkan keadaan. Saya masih ingat jelas bahwa kita adalah agent of change. Jadi selama Ramadan ini, saya mengajak siswa-siswa menggalang dana dengan memanfaatkan kekuatan media sosial. Kami membuat akun Instagram dengan nama Celengan Rindu Kita, menggerakkan kebaikan di hati tiap orang untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan media sosial. Mengajari mereka tentang arti berbagi dan peduli. Kegiatan donasi ini tetap berjalan di tengah pandemi, di mana para siswa saya tetap belajar secara daring, dan dalam pekan ini sudah mulai melaksanakan penilaian akhir tahun. Terima kasih Mas Menteri. Lewat bantuan Anda, semua orang tua sekarang mau jadi guru. Terima kasih juga sudah dengan baik mendorong kami untuk mau melek teknologi. Bahagia sekali melihat teman sejawat mulai belajar sedikit demi sedikit tentang beberapa platform pembelajaran. Padahal biasanya mereka hanya berpegang pada buku pegangan guru saja. Saya dulu dianggap aneh di sekolah karena mengajarkan siswa-siswa bermain coding, padahal saya guru bahasa Inggris, atau mengajak mereka keliling dunia dengan Google Earth. Beban yang kita pikul pasti berat. Pesan saya untuk Mas Menteri,
Jangan lelah membawa perubahan untuk wajah pendidikan kita. Anda tidak sendiri. Kami, guru, siap membantu mewujudkan perubahan itu. Terima kasih.